Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Di video ini episode 18, pembalasan untuk suami dan pelakornya. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Kamu mau suami aku kan? Ambil. Aku juga tidak butuh pria pengkhianat seperti dia. Tapi satu yang harus kamu terima. Akan ada resiko di balik keinginanmu itu. Sekarang pakai pakaian kamu. Tinggalkan rumah ini sekarang juga. Pinta Aira murka. Aku bilang pergi. Teriak Aira dengan sangat keras. Melihat Aira yang begitu emosi, Bu Nita lalu menghampiri Aira. Sementara Clara mengambil dan memakai pakaiannya. Aira, maafkan Clara ya. Kamu mau kan? Tante juga minta maaf sama kamu atas kelakuan Clara yang memalukan ini, ucap Bu Nita memegang tangan Aira. Dia merasa cukup sedih dan merasa gagal mendidik putrinya itu. Enggak tante, untuk Clara, aku tidak akan memaafkan dia. Tapi tante akan selalu jadi keluarga aku. Aku tidak menyalahkan tante atas apa yang Clara perbuat. Aku hanya ingin tante tahu kalau aku tidak bersalah saat memenjarakan Clara dulu. Semua aku lakukan karena kesalahan dia sendiri, jawab Aira. Clara yang mendengarnya kemudian ikut menghampiri Aira dan ibunya setelah selesai memakai pakaiannya. Bu, ngapain sih Bu minta maaf sama dia? Aku nggak salah, Bu. Aku dan Ray sama-sama saling mencintai. Apa itu salah? Protes Clara membuat Aira semakin kesal, lalu memalingkan wajahnya. Clara, cukup. Lebih baik kita pulang sekarang. Ayo pulang. Mulai sekarang, kamu harus tinggal sama ibu. Ibu tidak akan membiarkan kamu melakukan semua ini lagi. Tapi Bu, kenapa sih ibu tidak mau mengerti perasaan aku? Protes Clara lagi yang tidak bisa menerima keputusan ibunya. Ibu bilang pulang, cepat. Bu Nita akhirnya menarik tangan Clara agar mau ikut dengannya. Hingga Clara pun tak berkutik dan mengikuti langkah ibunya. Sementara Ray sedari tadi hanya diam saja, menyaksikan ketegangan antara Clara, Aira, dan juga ibunya Clara. Dia merasa syok dengan apa yang terjadi. Aira yang masih berdiri di sana memandang ke arah Ray dengan tatapan sinis. Kenapa kamu masih di sini? Tanya Aira kesal. Ini kan rumahku juga, Aira. Oke, aku salah. Aku tidak seharusnya melakukan itu di kamar kita. Aku juga tidak seharusnya mengajak Clara ke rumah ini. Maafkan aku. Pergi, ucap Aira dengan sangat tegas. Aira, aku ini masih suami kamu. Aku berhak ada di sini. Maafkan aku soal tadi. Aku mengaku salah. Kamu gak serius usir aku juga kan? Kamu boleh melakukan apapun di luar sana, Ray.
selingkuh, tidur dengan wanita manapun, atau apapun yang kamu inginkan, tapi tidak di rumah ini. Kamu ingat pertama kali kita menginjakan kaki di rumah ini? Kamu bilang kita akan membangun rumah tangga yang bahagia di sini. Kamu bilang kebahagiaan itu akan selalu ada sampai aku lupa bagaimana caranya menangis. Kamu salah, tapi kamu ada benarnya juga. Rumah ini bukan lagi sumber kebahagiaan bagi kita. Tapi aku berterima kasih karena sekarang aku bahkan tidak rela untuk bersedih. Aira, aku sebenarnya hanya berharap mengakhiri hubungan kita dengan cara baik-baik. Kita memulai hubungan ini dengan baik. Setidaknya diakhiri dengan baik pula. Balas Ray. Kalau kamu ingin kebaikan, harusnya kamu tidak pernah melakukan sesuatu hal yang bodoh seperti ini. Jangan pernah berpikir aku akan memaafkan kamu, Ray. Pergi dari sini sekarang juga. Aku tidak ingin melihat kamu lagi menginjakan kaki di rumah ini. Kamu tidak bisa mengusir aku, Aira. Rumah ini aku yang beli. Ini rumahku. Dan aku tidak akan pernah pergi sebelum kamu memberikan rekaman itu. Aku tidak ingin hidupku terancam karena rekaman itu masih sama kamu. Aira berjalan menuju lemari dalam kamar tersebut. Dia kemudian mengambil sebuah berkas dari dalam sana. Kemudian melemparkannya di atas kasur. Kamu salah, Ray. Mulai detik ini, aku umumkan kalau ini adalah rumahku. Silakan kamu baca berkas itu baik-baik, ucap Aira tegas. Sementara Ray yang merasa bingung, kemudian mengambil map tersebut, lalu membukanya. Ini maksudnya apa, Aira? Bagaimana mungkin rumah ini menjadi milik kamu? Tanya Ray yang semakin merasa heran. Kamu ternyata memang bodoh, Ray. Sejak dulu, rumah ini memang tidak pernah menjadi milik kamu. Rumah ini kan bukan kamu yang beli, tapi ibu kamu. Dan itu sebagai hadiah pernikahan kita. Kamu tahu sendiri kan, kalau aku ini menantu kesayangan dia. Jadi kamu sudah pasti paham kan, kenapa rumah ini menjadi milik aku. Nggak mungkin. Ini pasti cuma akalan-akalan kamu saja kan? Ray merasa tidak terima dengan pengakuan Aira yang cukup mengejutkannya. Dia sampai tidak berpikir bahwa ibunya sesayang itu pada Aira hingga rumah itu bukan atas nama dia, tapi nama Aira.
Aku bukan orang yang suka berpura-pura seperti kamu, Ray. Oh iya, kamu menginginkan rekaman itu kan? Aku akan memberikannya. Tapi nanti, sebagai kenang-kenangan setelah rekaman tersebut tersebar. Kamu dan Clara hanya perlu menunggu kapan waktu itu tiba. Aira, aku tidak akan pernah membiarkan kamu melakukan itu. Kita bisa bicarakan lagi semuanya. Enggak. Pergi sekarang. Aku bilang pergi. Teriak Aira dengan sangat keras. Ray pun tidak ingin lagi berdebat dengan Aira. Dia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah Ray pergi, Aira duduk terdiam di tepi kasurnya. Dia menghembuskan nafas beratnya, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Kejadian barusan cukup menguras perasaannya, tapi dia sangat lega karena akhirnya ibunya Clara tahu tentang perbuatan Ray dan juga Clara. Beberapa saat kemudian, Adam datang dan langsung masuk ke dalam rumah Aira saat melihat rumah tersebut tidak tertutup. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi saat Aira tiba-tiba meninggalkan kantor dan mengirim pesan padanya untuk tidak datang. Itu sebabnya dia langsung ke rumah Aira saja. Assalamualaikum, Aira. Aira, teriak Adam di ruang tamu. Namun Aira tak menjawabnya. Dia masih berusaha mengendalikan perasaannya hingga dia tidak mendengar seseorang datang. Adam yang semakin merasa penasaran akhirnya memberanikan diri untuk mengecek setiap ruangan di rumah itu. Hingga akhirnya dia naik ke lantai atas dan melihat Aira sedang menunduk sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Aira, ucap Adam perlahan. Aira pun menoleh, melihat Adam yang sudah berdiri di sana. Aira langsung berdiri dan langsung memeluk Adam dengan erat. Seketika, air matanya akhirnya tumpah di pelukan Adam. Adam cukup terkejut. Aira, ada apa? Kamu kenapa? Apa terjadi sesuatu? Tanya Adam khawatir. Biasanya Aira selalu terlihat mandiri, tangguh, tegas, dan juga galak. Namun, untuk pertama kalinya, Adam melihat Aira rapuh seperti itu, membuatnya khawatir. Perlahan, Adam membalas pelukannya dan mengusap rambut Aira dengan lembut. Aku lelah, Adam. Aku lelah dengan semua ini, ucap Aira lirih sambil terus menangis. Dia berjuang sendirian untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya sendiri. Namun sebenarnya hatinya merasa rapuh. Kamu tenang dulu, Aira. Aku tahu ini semua pasti karena Ray dan Clara kan? Akhiri permainan ini, Aira. Jangan pikirkan apapun lagi. Aku tahu kamu mampu melakukan semuanya. Hanya saja hati kamu terlalu baik.
Aku tahu kau masih merasa kasihan jika melakukan hal yang buruk pada mereka. Akhiri semuanya, Aira. Lakukan semua yang bisa kamu lakukan untuk membuat mereka menyesal seumur hidup, ucap Adam tegas. Aira melepaskan pelukannya, lalu menatap Adam dalam. Dia pun mulai menghapus air matanya. Iya, kamu benar. Aku akan akhiri permainan ini. Sudah waktunya mereka hancur dan menyesal seumur hidup.